Kali ini kita akan membahas tentang light painting. Berbeda dengan light painting yang kita kenal sebelumnya, kali ini secara lebih spesifik kita akan membahas tentang fine art of light painting. Apa itu? Mari kita lihat berikut ini. Fine art of light painting. Ada banyak style dan gaya yang kita temui di genre light painting fotografi. Kalau kita lihat di internet, kita googling, ada banyak karya-karya foto yang membuat gaya graffiti seakan menulis atau melukis dengan cahaya. Dan ada juga yang membuat seperti light trail. Seperti ini menggunakan steel wool. Garis-garis cahaya dari pendaran steel wool yang terbakar itu membentuk garis-garis indah seperti di sini. Kemudian ada juga yang menggunakan semacam senter, lampu senter yang digerak-gerakkan untuk membentuk sebuah bentuk atau form yang tertentu yang diinginkan. Sama dengan hal ini juga menggunakan steel wool atau mungkin lampu senter yang diputar menggunakan tali barangkali ya, sehingga membentuk format bulat seperti bola. Kali ini kita akan membahas tentang light painting yang agak berbeda dengan yang tadi kita lihat di depan. Kita bilang di sini adalah fine art of light painting. Di sini perbedaannya dengan yang tadi disebutkan di depan. Di sini teknik yang digunakan adalah kita betul-betul seperti seorang pelukis yang menggerakkan kuasnya ketika melukis di atas kanvas. Cuman bedanya di sini kita melukis dengan lampu senter katakanlah, yang kita gerak-gerakkan sesuai dengan tingkat cahaya ataupun arah yang kita inginkan, seperti itu. Salah satu contoh dari fine art of light painting adalah seperti foto berikut. Kita lihat bagaimana teknik pencahayaannya. Di sini yang pertama sekali kita lihat di sebelah kanan itu ada senter yang dalam jarak sekitar 10 cm. Kita gerak-gerakin naik turun ya, ke atas dan ke bawah sesuai dengan anak panah berkali-kali. Ini kita gunakan bukaan lama yang mungkin sekitar 10 detik menggunakan tripod. Terus selama 10 detik itu kita bagi dua, katakanlah 5 detik untuk pencahayaan yang kanan dan 5 detik lagi untuk pencahayaan yang kiri yang dari arah atas. Jadi kita bisa lakukan 2 kali pencahayaan dalam rentang waktu 10 detik itu. Foto berikutnya juga hampir sama dengan yang tadi. Di sini juga menggunakan 2 kali pencahayaan dalam rentang waktu yang katakanlah 10 detik. Kita bagi 2, ada yang 5 detik di kanan dan 5 detik di kiri. Tekniknya tidak harus seperti yang digambarkan. Kita bisa bereksperimen menggunakan arah dan juga angle yang berbeda dalam pencahayaan. Kemudian juga bisa menggunakan jarak yang tidak harus hanya 10 cm, bisa makin dekat, bisa juga lebih jauh. Nah, efeknya adalah ketika jaraknya berbeda, maka ketika dia lebih jauh dari subjek, intensitas cahaya yang sampai ke subjek itu akan lebih kecil ketimbang jarak dekat. Di sini kita bisa menganggap bahwa melukis dengan cahaya itu seperti kita menggunakan kuas atau semprotan paintbrush ya. Cuman di sini menggunakan cahaya senter atau sumber cahaya yang lain, seperti itu.
Satu hal yang ingin saya perkenalkan di sini, mungkin juga ada banyak fotografer lain yang menggunakan teknik yang sama, dengan menganggap senter sebagai kuas ketika melukis. Itu kita benar-benar bisa merasakan ketika kuas itu kita bisa tekan lebih keras ya, atau kita tarik ketika sampai di ujung goresan. Maka hal itu juga yang kita rasakan ketika kita menggunakan senter. Jadi kibasan senter itu, bayangkan seolah-olah dia adalah kuas cat seperti itu. Di foto ini mirip dengan yang tadi disampaikan di depan. Digunakan teknik pencahayaan yang sama, cuman gerakannya kiri dan kanan ya, di ujung-ujung yang berbeda. Hal serupa juga kita terapkan di foto yang satu ini. Ini ada buah mangga, kemudian setelah disusun rapih secara komposisi dia udah lumayan bagus. Kemudian center ini kita sinari ke subjek utama mangga yang di depan. Cuman satu hal yang kita lihat di sini adalah bahwa intensitas cahaya atau jumlah cahaya yang dipaparkan ke bagian belakang, bagian background itu tidak sebanyak bagian subjek utamanya sebagai point of interest, yaitu buah mangga. Nah, oleh sebab itu latihan yang berkali-kali itu akan membuat fotografer atau kita sendiri akan menjadi lebih mahir dalam menguaskan center terhadap subjek foto kita. Foto berikut juga sama. Bisa jadi ketika orang melihat ini pertama kali, orang akan berpikir ini menggunakan foto studio ya, lampu foto studio. Tetapi ini tidak, ini menggunakan teknik yang sama dengan light painting yang tadi. Tekniknya adalah menggunakan 3 kali penyinaran. Jadi yang sebelah kiri itu untuk menyinari bagian yang kiri, kemudian yang center yang kanan itu juga untuk menyinari yang sebelah kanan. Tapi ada center yang kanan yang bawah itu tidak digerak-gerakin, tetapi dia hanya menyinari secara direct, secara langsung ke bagian buah yang di depan, sehingga efek 3 dimensi dari buah yang di depan tuh lebih kelihatan seperti itu. Mungkin teman-teman pernah mengenal dengan efek chiaroscuro ya. Ini adalah teknik pencahayaan yang sebenarnya berawal dari pelukis Rembrandt kalau nggak salah. Jadi ada teknik penyinaran yang sebenarnya lebih banyak dikuasai oleh area gelap seperti itu. Jadi ini adalah teknik, silahkan teman-teman bisa baca di internet gitu ya, bagaimana tentang chiaroscuro yang tadi. Tapi intinya adalah bahwa teknik yang sama yang kita terapkan di fine art light painting kali ini. Ini juga sama teman-teman. Di sini digunakan 2 kali penyinaran, yang sebelah atas dan sebelah kiri. Sementara yang sebelah kanan tidak disinari, sehingga terlihat lebih gelap ketimbang yang kiri ya. Nah, satu hal yang barangkali perlu diwaspadai adalah kita mesti berhitung secara kira-kira gitu ya. Kalau kita akan membuka speednya sekitar 10 detik, maka kita harus bagi area. Jangan sampai ada area tertentu yang terlalu lama disinari sehingga akan overexposure. Sementara ada bagian lain yang mungkin menjadi underexposure. Jadi kita betul-betul harus merencanakan sebelum melakukan pemotretan di bagian mana yang akan kita sinari dan kira-kira berapa lama masing-masing penyinaran. Ini juga demikian ya. Hal yang serupa kita bisa lihat di foto berikut ini. Mirip dengan lukisan ya hasilnya.
Jadi satu hal yang menjadi ciri khas dari light painting ini adalah gradasi pencahayaan yang sangat halus. Kita bisa lihat gradasi penyinaran yang ada di permukaan buah, di mangga atau mungkin di apel gitu ya. Dan bagaimana yang muncul di gelas. Jadi tampak gradasinya halus sekali. Perubahan dari gelap terangnya itu benar-benar halus ya. Jadi ini adalah salah satu yang kita bisa capai dalam teknik light painting. Demikian juga di foto ini ya. Sama di sini juga menggunakan teknik light painting. Cuman barangkali tinggal arah dan intensitas cahaya yang akan kita atur. Kita maunya seperti apa gitu ya. Ada bagian-bagian tertentu dari subjek di sini radio yang mungkin kita sinari lebih lama ketimbang yang lain, sehingga efek gelap terangnya itu akan tampak sekali ya. Dan satu hal yang menjadi kesulitan ya dalam light painting ini adalah kita nggak bisa langsung melihat hasil ketika pemotretan dilakukan. Kita baru bisa lihat hasilnya seperti apa setelah penyinarannya selesai semua gitu. Oleh sebab itu bisa jadi untuk satu subjek foto kita mesti lakukan beberapa kali pemotretan sampai akhirnya kita dapat sebuah hasil yang sesuai dengan yang kita mau. Salah satu yang menjadi ciri khas di fine art of light painting ini adalah shadow, bayangan ya. Jadi sebenarnya seni dari light painting itu adalah bagaimana kita menciptakan ya bayangan yang indah yang dihasilkan oleh penyinaran terhadap sebuah objek foto. Foto berikut ini juga sama menggunakan teknik yang serupa. Di sini kita lihat penyinaran itu dilakukan dari kiri dan kanan. Satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan juga bahwa amat sangat jarang dalam light painting ini kita melakukan penyinaran frontal dari depan. Satu karena mungkin akan menghalangi kamera. Kemudian yang kedua, biasanya efek 3 dimensinya nggak dapat. Kalau dilakukan agak ke samping atau samping depan atau samping belakang gitu ya, maka efek 3 dimensinya itu akan jauh lebih bagus ketimbang kita lakukan frontal dari depan. Sama halnya ketika kita menggunakan speedlight ya dalam pemotretan potret gitu ya. Kalau kita frontal dari depan itu biasanya efek 3 dimensinya nggak dapat. Di foto berikut ini kita juga bisa lihat permainan pencahayaan center terhadap jam ini ya. Bagaimana di bagian tertentu dari jam, bagian tengahnya kita sinari lebih lama ketimbang yang lain. Dan juga ada efek sinar yang seperti kayak ray of light di kanan ya. Itu juga senternya yang dimainin, diarahkan ke belakang. Nah, ini juga sama menggunakan teknik yang serupa ya, tinggal permainan sinar, intensitas dan intensitas itu ada dua hal yang kita bisa lakukan dalam mengatur intensitas. Yang pertama adalah jauh dekatnya center dari subjek utama. Makin jauh maka intensitas cahayanya akan makin lemah. Sebaliknya makin dekat dia akan lebih kuat. Itu satu. Kemudian kedua, kalau misalnya senternya memiliki kemampuan atau fitur yang bisa mengatur intensitas, itu akan lebih baik juga ya. Itu akan lebih memudahkan. Kemudian biasanya senter itu juga ada fitur untuk mengatur cahayanya itu melebar dan juga lebih mengerucut ya. Itu bisa diatur seperti itu. Ini juga sama, tiga-tiganya ini adalah gelas kaca ya. Satu hal yang ingin disampaikan lewat foto ini adalah bagaimana kita menggunakan teknik light painting untuk
eh, memperlihatkan efek 3 dimensi dari gelas ini ya, dari vas kaca ini. Satu hal yang menjadi ciri utama dari light painting adalah kita bisa bilang itu minimal 50% dari foto kita itu terdiri dari shadow, lebih gelap ya, ruang gelapnya lebih banyak ketimbang yang terang seperti itu. Justru di sini akan memperlihatkan ciri khas atau keindahan yang unik dari light painting ketimbang teknik-teknik yang lain. Demikian juga di foto ini, food photography. Di sini bagian tengah ya, makanan roti di bagian tengah adalah subjek utamanya. Dan di sini adalah deretan botol ya, teknik yang sama yang kita gunakan. Ini adalah subjek-subjek yang kita bisa gunakan untuk latihan light painting. Ada banyak benda di sekitar kita, mungkin di rumah dan sebagainya, yang kita bisa susun sedemikian rupa untuk membuat sebuah komposisi yang menarik, dan kita bisa lakukan untuk latihan fine art light painting. Ini juga sama, bagian gelapnya lebih banyak dibanding bagian terang. Biasanya di light painting ini kita tidak menggunakan speed light atau blitz ya, tidak menggunakan blitz kamera, tetapi akan lebih mudah kita menggunakan continuous light. Salah satunya continuous light yang paling populer tentu saja center ya, ada banyak center LED yang sekarang kita bisa dapatkan di pasaran yang kita bisa gunakan untuk latihan light painting. Di foto ini juga menarik ya. Ini ada komposisi yang menarik yang kita bisa atur sedemikian rupa menggunakan teknik yang sama. Ini juga ada banyak foto-foto yang menarik yang kita bisa mungkin material propsnya sama, cuman kita bisa atur sedemikian rupa untuk komposisi yang berbeda-beda. Ini terlihat satu hal yang ingin saya sampaikan lewat foto ini adalah bahwa light painting itu ciri khasnya dia adalah slow speed. Ya, slow speed pasti menggunakan tripod ya. Nah, efek yang muncul ketika kita memotret di benda bergerak seperti di sini ada air dan ada ikan, maka dia akan blur ya. Dia akan blur karena dia menggunakan slow speed dan dia bergerak. Kita bisa lihat di foto ini. Nah, pencahayaan di foto ini tidak hanya satu kali, jadi barangkali secara total ini adalah katakanlah 10 atau 15 detik bukaan speed ya. Kemudian misalkan kita arahkan ke satu bagian dulu. Pelan-pelan barangkali setelah hitungan yang ketiga detik pertama kita pindah ke bagian lainnya dengan durasi yang mungkin sama atau mungkin juga bisa beda ya, tergantung dari intensitas cahaya yang kita inginkan, gelap terang yang akan kita inginkan yang nanti akan muncul di foto. Satu hal yang menarik adalah ketika kita memotret food photography, ini sebenarnya hasilnya mirip dengan genre dark mood photography ya. Sebuah genre yang sekarang banyak digemari, genre dark mood photography ini yang ruang gelapnya lebih banyak ketimbang bagian terang ya. Nah, dengan teknik light painting, dark mood photography ini amat sangat mudah untuk kita capai. Tinggal bagaimana kita mengatur penyinaran untuk setiap bagian dari subjek foto kita. Nah, satu hal yang barangkali menarik di sini adalah ketika kita menyinari bahan dari kaca untuk menampilkan ada efek pendaran kacanya, kadangkala kita mesti menyinari dari arah belakang ya, dari samping belakang mengarah ke depan ya, supaya ada
semacam kayak backlighting ya, yang membuat kacanya itu berpendar. Menggunakan center itu lebih mudah ketimbang kita menggunakan blitz ya, speedlight atau teknik strobe ya. Itu center jauh lebih mudah karena center itu continuous lighting dan kita bisa atur durasi dan juga arahnya dengan lebih mudah. Ini hal yang serupa kita juga bisa lihat. Ada beberapa kali penyinaran bagian-bagian tertentu disinari, kemudian pindah ke bagian yang lain. Ini salah satu penerapan light painting yang sedikit berbeda. Ini subjeknya tidak terlalu besar. Kemudian dilatar belakangi dengan kertas ya. Kemudian mungkin pertanyaannya adalah kita menggunakan slow speed, tetapi kok bisa daunnya diam gitu ya, seperti mengambang. Nah, tentu saja di sini ada tambahan teknik manipulasi di Photoshop ya. Sebenarnya dalam pengambilan daun ini itu ada benang yang menggantung di atas daun gitu ya, sehingga seperti dia terbang. Nah, pada saat pasca processing benangnya kita hapus. Di sini juga sama ya, ada banyak benda-benda yang kita dapati sehari-hari di rumah yang kita bisa gunakan untuk latihan teknik light painting. Sekarang kita lihat lebih spesifik bagaimana sih teknik untuk membuat sebuah light painting yang kita kategorikan sebagai fine art of light painting. Jadi kalau kita lihat definisi dari fine art itu sendiri adalah tentu saja dia lebih terlihat seninya gitu ya. Fine art itu sebuah aliran yang sebenarnya awalnya dikenal pada lukisan gitu ya, dan diterapkan juga pada fotografi. Ada banyak teknik dan juga style yang diawali di lukisan itu akhirnya diterapkan juga di fotografi. Ada 3 hal yang menjadi kunci utama dalam membuat sebuah karya fine art fotografi, fine art light painting fotografi. Yang pertama tentu saja kita harus bicara tentang komposisi. Komposisi ini adalah salah satu unsur utama yang menentukan indah atau tidaknya foto. Kemudian yang kedua adalah fokus ya. Fokus ini di samping memang subjek utamanya harus fokus, harus tajam, tetapi ini juga menyangkut terhadap point of interest. Jadi mesti ada satu subjek utama yang kita anggap sebagai point of interest. Dan juga ada illuminate ya, ini ini penyinarannya seperti apa gitu ya. Jadi ada 3 komponen kalau kita ulangi. Yang pertama adalah komposisi, kemudian fokus, dan yang ketiga adalah illuminate. Komposisi kita mesti siapkan sebelum dilakukan pemotretan, sudah pasti. Jadi kita mesti rencanakan ya bagaimana mengatur tata letak, kemudian komposisi apa yang akan kita gunakan, apakah rule of third gitu ya, atau menggunakan komposisi yang lain ya. Tapi yang penting adalah mesti ada satu bagian subjek yang harus menjadi point of interest. Ada banyak komposisi, kita bisa lihat di video yang lain yang sebelum ini ya, tentang bicara khusus tentang komposisi. Nah, di sini salah satu komposisi yang diterapkan adalah komposisi diagonal ya, dari kiri bawah ke kiri atas. Ini juga sama ya. Sengaja telur itu diletakkan dalam kotak yang disusun diagonal ya. Dan ada satu telur yang di sebelah kiri ya. Itu menciptakan sebuah keseimbangan dari komposisi yang ada. Di fokus ini satu hal yang mungkin perlu kita cermati adalah di sini kita menggunakan slow speed dan menggunakan center sebagai sumber cahaya. Akan sangat kesulitan pada kamera tertentu ketika kita melakukan focusing subjek ya, karena ketika senternya belum dinyalakan itu
gelap sekali dan sulit untuk mendapatkan titik fokus gitu ya. Nah, biasanya untuk memudahkan teknik focusingnya, kita menggunakan bukan autofocus tapi manual. Boleh pertama kali ketika lampunya masih nyala, kita lakukan autofocus dulu, udah dapet titik fokusnya, kemudian sesudah itu langsung kita set kameranya ke manual focus. Nah, begitu manual focus, lensa tentu saja tidak boleh digerak-gerakin lagi supaya titik fokusnya tidak berubah gitu ya. Nah, kemudian ketika lampu sudah dimatikan, kita mulai memotret ya. Tombol rananya kita tekan ya, dan katakanlah selama berapa? 30 detik, 15 detik dan seterusnya. Tergantung dari intensitas cahaya center yang nanti akan kita gunakan. Dan biasanya kalau dari pengalaman saya sendiri itu saya menggunakan auto white balance ya, atau kira-kira di sekitar 7000 derajat Kelvin. Ini beberapa foto yang menggunakan teknik yang sama ya. Illuminate ini yang dimaksud adalah bahwa seperti yang tadi kita bahas di depan dalam fine art like painting, itu shadow atau bayangan itu menjadi kunci utama. Nah, salah satu yang biasanya kita lakukan dalam light painting di sini adalah kita cukup dekat terhadap subjek foto ya, kemudian atur sudut penyinarannya, apakah dari kiri atau dari kanan, apakah kita gerakkan dari atas ke bawah dan sebagainya ya. Dan seperti yang tadi saya sebut di depan, hindari untuk menyinari subjek itu dari frontal dari depan ya, karena efek 3 dimensi nggak akan dapat. Dan seperti kita melukis dengan kuas ya, gunakanlah center itu, gerakin sesuai dengan kita menggerakkan kuas di kanvas ya. Bisa berbagai variasi, kiri kanan, atas bawah, atau mungkin ada satu areal yang kita kalau di kuasnya kita tekan lama gitu ya, sementara kalau di center kita akan terangi lebih lama ketimbang yang lain, seperti itu. Dan biasanya kita tetap berpatokan untuk menyisakan ada 50% minimal ya dari bagian foto kita itu yang gelap. Ruang gelapnya sekitar 50% sehingga lebih terlihat lebih nyeni dibanding kalau kita sinari semua gitu ya. Ini berbagai foto yang tidak saja dalam versi warna, tapi kita juga bisa buat dalam versi hitam putih, sehingga gurat-guratan dari daun dan sebagainya itu akan lebih terlihat menarik ya ketimbang kita tampilkan dalam color. Subjek-subjek sederhana yang tidak terlalu besar pun kita bisa gunakan sebagai bahan untuk latihan light painting. Jadi light painting adalah salah satu teknik yang menurut saya tidak mudah ya. Artinya perlu latihan, karena satu, kita nggak bisa langsung tahu hasilnya ketika kita nggak bisa langsung lihat hasilnya ketika penyinaran dilakukan. Karena dalam ruang yang relatifly gelap, terus kita mengibas-gibaskan center, dan rekaman di kameranya baru kita lihat sesudah penyinarannya selesai semua gitu ya. Kalau misalkan kita setting 10 detik, 15 detik, maka setelah waktu itulah kita baru bisa lihat hasilnya seperti apa. Satu hal yang kadangkala kita agak sulit itu adalah menghitung atau menentukan berapa detikkah di satu areal harus kita sinari ya, dan di berapa detik di bagian yang lain. Satu hal yang barangkali kita
lupa ketika kita menyinari di fase yang pertama, sebenarnya ada bagian lain yang juga sudah tersinari, meskipun tidak banyak. Nah, ketika kita pindah ke area yang berbeda, akhirnya bisa menjadi overexposure. Nah, ini yang perlu diwaspadai sebenarnya ya. Nah, ada teknik lain yang mungkin lebih memudahkan. Ini adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh Photoshop atau digital imaging ya. Kita sebenarnya pada saat penyinaran itu bisa juga kita tidak sekaligus jadi. Untuk sebuah foto sebenarnya kita bisa lakukan beberapa kali penyinaran, beberapa kali frame gitu ya. Anggaplah kita ingin memotret subjek yang ini gitu ya, dalam rentang waktu yang 5 detik gitu ya. 5 detik kita sinari hanya dari samping kiri katakanlah ya. Kemudian pindah ke frame yang kedua dengan posisi subjek yang sama menggunakan tripod sehingga tidak berganti posisi kameranya. Kita masuk ke pemotretan kedua 5 detik kedua. Kemudian kita sinari juga bagian yang lain, katakanlah bagian yang kanan. Nah, kemudian ini baru 2 kali pemotretan. Barangkali kita mau yang ketiga kali dengan penyinaran dari atas misal gitu ya. Nah, kita memiliki akhirnya 3 buah foto, 3 file JPEG, 3 buah frame gitu ya, 3 frame. Nah, 3 foto ini kita bisa merge, kita bisa gabungkan menjadi satu foto menggunakan teknik merge file ya di Photoshop, teknik layering sehingga kita bisa gabung menjadi satu, bisa automatically dari Photoshop atau kita mau lakukan secara manual. Ketika kita lakukan secara manual, kita bisa pilih bagian mana yang akan kita hapus, bagian mana yang akan tetap kita jadikan gelap apa adanya gitu ya. Sehingga sangat menarik ya untuk menghasilkan sebuah karya foto light painting, fine art of light painting ini, itu kadangkala bisa sampai 5 atau 10 frame untuk menghasilkan satu foto gitu ya, untuk menghasilkan sebuah karya ya. Nah, ini yang barangkali nanti teman-teman bisa coba ya, bagaimana tidak mudahnya untuk melakukan teknik ini, apa saja kesulitan ketika melakukannya, dan saya kira akan makin sering kita latihan kita akan dapat kuncinya ya, kita akan dapat kuncinya. Baik teman-teman, saya kira itu dulu dari saya kali ini tentang Fine Art of Light Painting. Terima kasih.